Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata praktikum sistem operasi pertemuan 2. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Oke, masuk ke pertemuan 2. Di sini kita akan membahas tentang pemrograman shell. Poin bahasannya ini ada yang pertama kita akan membahas tentang penamaan variabel, kemudian operator pembanding apa saja yang ada pada Linux, percabangan, perulangan, dan statement dari break dan continue. Yang pertama ada aturan penamaan variabel. Variabel diawali dengan abjad atau karakter garis bawah atau underscore. Kemudian untuk selanjutnya bisa diikuti oleh bebas karakter A sampai Z atau angka ataupun underscore. Kemudian untuk panjang variabel ini tidak ada ketentuannya, bebas. Kemudian dia case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh ya, atau mempunyai makna yang berbeda. Selanjutnya, untuk pemberian nilai kepada variabel itu menggunakan tanda sama dengan. Kemudian, jika nilai yang diberikan pada suatu variabel mengandung spasi, nilai tersebut harus diawali dan diakhiri tanda petik 2 atau petik 1. Yang pertama, kita akan di sini punya program mencetak nama, kelas, dan jurusan. Kalian bisa lihat di sini ada perintah echo. Echo ini digunakan untuk mencetak output ke dalam program. Misalnya kalau di Java itu seperti system.out.print. Nah, selanjutnya nanti di sini kita mau memberi inputan nih. Nah, nanti inputan itu akan dimasukkan ke dalam variabel nama menggunakan statement read. Hal yang sama itu untuk kelas, kemudian jurusan. Nah, di sini selanjutnya untuk mencetak outputnya itu kita menggunakan echo, kemudian hi tanda dolar nama, artinya di sini kita akan memanggil variabel nama. Kemudian dolar kelas memanggil variabel kelas, dan juga variabel jurusan itu akan dipanggil juga menggunakan tanda dolar. Selanjutnya ada operator pembanding yang ada pada pemrograman shell. Di sini ada min EQ, min NE, min GT, LT, dan seterusnya. Di sini equals ini artinya sama dengan, kemudian not equals artinya tidak sama dengan, greater than itu lebih besar, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian di bahasa pemrograman lain itu menggunakan tanda lebih besar sama dengan, nah di sini untuk sintaksnya itu kita menggunakan min EQ, min NE, min GT, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada percabangan pada Linux. Di sini terdapat 4 percabangan. Yang pertama ada if then else, if then elif, else, dan juga case exec. Yang pertama kita bahas adalah percabangan if then. Percabangan if then ini memiliki satu kondisi saja. Misalnya, kita bisa lihat di sini contoh programnya echo masukkan angka. Nah, kemudian nanti angkanya tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel bil. Nah, di sini kita mempunyai percabangan if then. If-nya ini hanya punya satu kondisi nih. Kondisinya adalah jika bilangan modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan mencetak bilangan genap. Nah, gimana kalau misalnya hasilnya nggak sama dengan 0? Ya, maka programnya tidak akan menjalankan apapun atau berhenti. Karena di sini kita pakainya if then, jadi kondisinya cuma satu. Kalau misalnya benar dia akan menjalankan perintah di bawah then, tapi kalau tidak sesuai atau kondisinya tidak benar, maka akan berhenti atau tidak menjalankan apapun. Jangan lupa untuk pemrograman shell itu ditutup dengan statement FI. Oke, selanjutnya di sini ada percabangan if then else, di mana percabangan if then else ini mempunyai dua kondisi. Jadi kalau benar akan menjalankan perintah di bawah perintah then, tapi kalau misalnya kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah yang ada di bawah statement else. Kita lihat di sini contohnya nih, kita print masukkan nilai gitu ya. Kemudian nilainya ini nanti akan dimasukkan ke dalam variabel nilai nih, inputannya. Nah, kemudian ada percabangan di sini, jika nilai lebih kecil sama dengan 3, maka akan mencetak nilai lebih kecil atau sama dengan 3. Gimana kalau misalnya di sini kita inputnya adalah 5? Nah, maka nanti program akan mencetak nilai lebih besar dari 3. Gimana kalau 8? Nilai lebih besar dari 3.
Pokoknya, selama dia lebih besar dari 3, kan di sini kondisinya dimintanya lebih kecil sama dengan kan? Ya berarti kalau lebih dari 3, maka dia akan mencetak nilai lebih besar dari 3. Jangan lupa untuk menutup percabangan itu menggunakan statement FI. Selanjutnya ada percabangan if, then, elif, else. Ini percabangan yang memiliki lebih dari 2 kondisi. Jadi kalau kondisinya banyak. Nah, di sini ada contoh menu nih. Jika pilihannya sama dengan 1, maka akan mencetak ini. Tapi jika tidak terpenuhi, maka dia akan masuk nih ke percabangan selanjutnya. Dia ngecek lagi. Sama dengan 2 enggak? Oh, enggak. Ternyata balik ke sini lagi nih dia. Dicek lagi. Sama dengan 3 enggak? Gitu inputannya. Oh, ternyata inputannya 3 gitu. Nah, maka nanti dia akan keluar. Tapi kalau misalnya inputannya bukan 3 juga, maka dia akan menjalankan statement yang ada di bawah perintah else. Gitu. Jadi dia akan mencek satu-satu ya. Jadi dan kondisinya itu lebih dari 2. Selanjutnya untuk percabangan case di sini hampir sama seperti if then elif else, cuma perbedaannya dia akan dibuat lebih simple. Jadi kalian kalau mau buat suatu menu itu better pakainya itu adalah percabangan case. Karena dia akan langsung seperti ini nih. Kita akan dijadikan suatu menu-menu. Jadi dia tidak mengecek satu-satu tapi langsung ke menunya gitu. Jadi misalnya di sini kita masukkan pilihan Anda, kemudian misalkan pilihannya 1, maka nanti di sini programnya akan langsung menjalankan perintah 1. Jika masuknya 4, maka akan menjalankan perintah 4, dan seterusnya. Jangan lupa untuk menutupnya kalau case itu ditutup dengan isek. Selanjutnya kita akan membahas tentang perulangan. Perulangan yang ada pada pemrograman shell yang pertama adalah perulangan for. Pada perulangan for, ini kita sudah menentukan terlebih dahulu nih, perulangannya akan berlangsung berapa kali. Di awal kita sudah tentukan nih, for variabel angka, in 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya artinya dia akan mengulang sebanyak ini. Kemudian dia akan mencetak angka sama dengan angka, gitu. Nah, selanjutnya ada perulangan until dan perulangan while. Kalau perulangan until, dia akan terus mengulang selama kondisinya salah. Dia akan berhenti kalau kondisinya sudah benar. Tapi kalau perulangan while, dia akan selalu mengulang selama kondisinya benar. Tapi dia akan berhenti kalau kondisinya sudah salah. Itu perbedaannya ya untuk until dan while. Selanjutnya ada break statement. Break statement ini digunakan untuk keluar dari looping. Jadi kalau misalnya udah ada perintah break, maka nanti akan perulangannya berhenti. Selanjutnya ada continue statement. Ini perintah ini biasanya digunakan bersama dengan perintah looping for. Dengan perintah ini, aliran program dipaksa untuk melakukan proses selanjutnya dengan nilai argumen berikutnya. Langsung saja kita sekarang akan masuk ke dalam contoh programnya. Pada saat pertama kali membuka Linux, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke terminal. Nah, kemudian kita untuk membuat pemrograman shell, kita membuat di .bash. Caranya itu kalian bisa ketikkan gedit, spasi, nama file yang kalian ingin buat. Di sini sebelumnya saya sudah pernah buat, yaitu biodata.bash. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini karena sebelumnya sudah saya buat, jadi sudah muncul ya codingannya seperti ini. Nah, nanti untuk kalian bisa coding di sini. Kemudian setelah kalian coding, kalian save. Kemudian kalian keluarkan. Nah, untuk menjalankan itu, kalian bisa pakai perintah chmod plus x, kemudian biodata.bash. Setelah tidak ada error seperti ini, baru kalian tekan lagi /, jangan pakai spasi ya, biodata.bash. Nah, kemudian saya masukkan
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau tadi kita lihat, di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya di PPT, bahwa di sini pertama kita akan mengeluarkan output, masukkan nama Anda, kemudian nanti inputannya akan dimasukkan ke dalam variabel nama, npm, kelas, dan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh program di percabang. Nah, di sini saya punya suatu contoh percabangan if, else, di mana saya punya 4 kondisi ya di sini. Yang pertama misalnya nilainya itu lebih besar dari 90, maka nanti dia akan mencetak A. Jika nilainya lebih besar daripada 80 akan mencetak B, lebih besar dari 70 akan mencetak C, maka jika dari ketiga ini tidak ada kondisi yang benar, maka dia akan mencetak D. Nah, nanti pada saat dijalankan, nah, akan muncul seperti ini. Nilai yang diinputkan adalah 90, maka nanti dia akan mencetak grade A. Gitu. Selanjutnya kita akan contoh perulangan. Di sini saya mau angkanya itu adalah mencetak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali, maka nanti pada saat dijalankan, akan seperti ini. Dia akan mengulang terus mencetak angka sama dengan, kemudian diisi 1, selanjutnya mengulang lagi diisi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, itu saja dari saya. Untuk activity silakan dikerjakan sesuai perintah yang ada. Kemudian untuk tampilan outputnya bisa di SS seperti tampilan ini saja. Dan untuk listingnya itu adalah dalam bentuk seperti ini. Seperti ini ya untuk listingnya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.